Ayah hebat. Grup Sido di bawah kepemimpinan Ayah jadi industri terdepan di kota Jana. Ayah cuma orang biasa, nggak istimewa. Yang hebat adalah karyawan kita. Tanpa mereka, kita nggak akan jadi begini. Ayah, kayak gini serahkan ke karyawan saja. Ayah dulu mulai dari bawah. Soal ini nggak masalah. Hei pencuri! Cepat tangkap dia! Lari? Kamu mau lari? Sudah berapa kali? 3 kali. Nyata kamu suka mencuri. Tunggu saja. Lapor polisi. Tunggu! Ayah. Ayah mau apa sih? Yuli, kita tanya dulu alasannya. Pencuri suka mengambil yang mahal. Anak ini malah cuma ambil mie yang murah. Nak, coba bilang, kenapa mencuri? Ayah, dia itu pencuri. Buat apa kita dengar omongannya? Biar langsung ditangkap polisi saja. Paman, maaf ya. Aku dari panti asuhan barat. Kami nggak punya uang. Sudah beberapa hari nggak makan. Aku masih tahan. Tapi adik-adikku sudah sangat lapar. Jadi... Ternyata memang pencuri. Pantas suka berbuat hal-hal rendah seperti ini. Diam kamu! Siapa yang mengajari? Yah, kenapa demi seorang pencuri ayah membentakku? Aku ini putri ayah. Nak, paman, pemilik tempat ini. Ini boleh kamu ambil. Tapi satu syarat. Tolong antar paman ke tempatmu. Kalau kamu jujur, paman berikan ini. Tapi kalau bohong, paman laporkan kamu ke polisi. Aku jujur. Baik. Nah, ayo berangkat. Tunjukkan. Kayaknya masih belum pulang juga. Apa mungkin dia dalam bahaya? Tenang aja, Sylvie. Kak Yano pasti akan baik-baik aja. Kano, Sylvie, ini aku. Kak Yano, kamu pulang juga? Sylvie, aku bilang juga apa, Kak Yano pasti akan baik-baik aja. Kano, lihat. Aku bawa mie. Cepat buatkan untuk Sylvie. Iya, Di sini kotor. Manusia tinggal di sini. Paman Sido, tempatnya kotor. Maaf ya, Paman. Nggak apa-apa. Kehidupan mereka ternyata sangat berat. Paman, silakan. Anak baik. Tidak usah. Kalian saja yang makan. Kano, Sylvie, ini Paman Sido. Halo Paman, aku Sylvie. Aku Kano. Anak-anak, apa kalian adalah kakak beradik? Bukan, kami anak panti asuhan. Ibu panti yang menampung. Dia bilang kami saudara. Baik, sini. Ayo ke sini. Sekarang, semua biaya kalian bertiga, Paman tanggung. Paman Sido, Paman serius. Tentu saja. Paman Sido, aku akan rajin belajar dan membalas kebaikan Paman. Aku juga Paman. Aku nggak akan mengecewakan Paman. Anak baik. Ucapan kalian membuat Paman senang. Membalas. Uang yang grup Sido punya besarnya nggak terbayangkan. Siapkan 40 miliar. Aku mau bikin panti asuhan untuk membantu mereka. Baik. Yah, laba kita setahun baru 60 miliar. Kenapa sih keluarkan uang sebanyak itu? Diam kamu. Kenapa kamu protes?
Yuli, ayah bisa seperti sekarang. Berkat warga kota Jana. Sekarang anak-anak sedang kesulitan. Ayah harus bantu. Yuli! Yuli! Anak ini. Baiklah, Paman pamit. Oh ya, soal panti, tolong urus ya. Baik. Paman Sido, aku pasti akan membalas kebaikan Paman. Dana pembukuan kenapa tiba-tiba hilang? Ada apa ini? Pak Sido, aku tidak tahu. Selain anggota inti, tidak ada yang bisa pindahkan aset. Pak, Nona Yuli mungkin tahu hal ini. Yuli, kesini. Dana di pembukuan tiba-tiba hilang. Tolong bantu cek. Minta tolong. Kita nggak akrab. Yuli, apa maksudmu? Nona, jangan begitu. Bukan urusanmu. Kamu itu cuma sekretaris di sini. Sana pergi. Yuli, mau apa? Mau apa? Tentu aku datang untuk melihat kabar ayah angkatku. Kondisi perusahaan sedang buruk. Di pembukuan gak ada uang. Masih ada banyak karyawan yang tunggu gaji. Dan pemegang saham yang menanti. Menurutmu, kalau aku bilang kamu sudah bangkrut, bagaimana? Kamu yang pindahkan dana perusahaan. Benar. Kenapa kamu lakukan? Kenapa? Aku gak tahan sikap pura-pura baikmu. Setahun untung 60 miliar. Tapi 40 miliar dipakai renovasi panti. Kamu benar-benar orang yang baik. Jangan jadi pebisnis lagi. Jadi dermawan saja. Kamu... Sido, dulu aku kagum padamu. Aku sadar kamu itu benar-benar cuma orang bodoh. Oh ya, aku punya kabar baik. Aku sudah menemukan orang tuaku. Mulai sekarang, aku bukan Yuli lagi. Mendengarnya, aku jijik. Ya, Pak Tua. Lihat saja, karyawan yang kamu anggap keluarga saat kamu bangkrut. Apa masih baik? Pak Sido, ada masalah. Ini gawat. Di luar banyak orang. Sepertinya menagih utang. Apa? Pak Sido, berikan uang kami. Pak Sido, keluar. Cepat bayar gajiku. Bayar utangmu. Jangan kabur. Sido, keluar. Pak Sido, bayar uang kami. Bayar utang. Ayo, Sido. Makin banyak yang kumpul di bawah. Gimana ini, Pak? Aku ini, dosa apa yang aku perbuat? Kalau mereka nggak dapat gaji, pasti akan terus demo. Pak, gimana kalau kita kabur? Perusahaan sampai begini. Semua karena kebodohanku. Aku nggak sadar lebih awal sifat Yuli. Aku harus bertanggung jawab. Tapi Pak, uang kita sudah tidak ada. Mereka keterlaluan. Padahal Bapak selalu baik. Kenapa bisa langsung lupa? Ini salahku, bukan mereka. Mereka cuma ingin uang mereka. Ayo, turun. Aku temui. Tapi... Gak apa-apa. Ini semua tanggung jawabku. Undangan untuk grup Sido sudah dikirim. Sudah. Kota Jana, aku kembali. Paman Sido, aku pulang. Mas Sido, berikan uang kami. Ayo cepat bayar. Bayar. Tidak ada uang lagi. Selama bertahun-tahun, Sido beli mobil mewah. Cepat, jual satu. Bayar.
Gak apa-apa. Ke sana. Ayo. Bayar kami! Kami tuntut! Bayar kami! Sido, apa kamu nggak merasa bersalah? Kalau mati, gak akan tenang. Hei! Sekarang cepat bayar kami! Bayar kami! Orang tuaku dirawat. Anakku masih sekolah. Semua cuma bergantung padaku. Kalau nggak dibayar gimana kami bisa hidup? Bayar kami! Tenang dulu. Dengar dulu. Sido, ucapanmu nggak ada gunanya. Kalau nggak bayar gaji, aku tuntut kamu. Ya benar, kami tuntut. Tunggu. Aku tahu menunggak gaji memang salahku. Tapi aku nggak niat lari dari tanggung jawab. Atau aku nggak akan di sini. Tolong kalian ingat. Selama ini aku perlakukan kalian dengan baik. Meski rekening kami sedang kosong. Tapi tolong tenang. Selama aku berdiri di sini, aku pasti akan membayar utangku pada kalian. Grup Sido berawal dari toko kecil di Jana. Sampai begini, semua berkat kalian. Tolong percayalah. Aku pasti akan bayar. 3 hari. Beri 3 hari. Aku pasti akan membayar kalian tepat waktu. Tolong percaya. Tolong. Dia berlutut. Tolong. Jangan basa-basi. Anda memang sudah baik pada kami. Tapi ini berbeda. Kami punya keluarga yang butuh makan. Utang dibayar sudah sewajarnya. Bayar utang. Baik, 3 hari. Jangan marah kalau kami kasar. Setelah itu, kalau nggak dibayar, kami akan bertindak. Hah? Ayo. Cepat. Jual semua aset secepat mungkin. Pak, Aku sudah janji akan membayar mereka dalam 3 hari. Aku akan berusaha mengumpulkannya. tapi Pak, semua aset milik Anda sudah dipindahkan oleh Yuli. Apa? Selanjutnya, kemana aku harus mencari uang? Sekilas info, hari ini perusahaan multinasional Grup Lugo datang ke Jana. Mereka adakan tender di pusat Jana. Kabarnya, nilai tender kali ini ratusan triliun. Grup Lugo datang ke kota Jana. Anda bisa kenal bos Grup Lugo. Nilai mereka triliunan. Utang kita sepele bagi mereka. Tender ini satu-satunya kesempatan. Kalau kita bisa dapat bantuan. Bukan cuma melunasi gaji karyawan. Tapi Grup Sido bisa bangkit. Tapi Pak, Grup Lugo nggak mengundang kita. Gak diundang. Cari cara untuk masuk. Apa? Ayah, Ibu, semua aset Sido sekarang ada padaku. Yuli, hebat sekali. Grup Sido adalah grup lama di Jana. Meski nggak besar, tapi asetnya triliunan. Nah, uang itu kamu habiskan. Ya, aku agak khawatir. Sido itu memiliki banyak koneksi di kota Jana. Kalau dia... Sudah. Nah, ingatlah, kakakmu adalah pengawal pribadi Tuan Jenderal. Bukan cuma kota kecil seperti Jana, seluruh daerah, bahkan seluruh negeri. Gak ada satupun orang yang macam-macam dengan keluarga Hera. Baguslah. Sido, biar aku perlihatkan apa itu pebisnis sejati. Bagus. Itu baru sifat putri keluarga Hera. Masuk. Permisi, Pak. Grup Lugo kirim undangan ke Grup Sido. Undangan dari Grup Lugo. Grup Lugo ini grup terbesar di dunia. Kenapa kirim undangan ke Grup Sido yang kecil itu? Sini. Kalau menurutku, ini mungkin karena nama baik keluarga Hera. Kamu harus tahu, Lugo mungkin saja sudah tahu kamu kembali ke keluargamu.
Jadi, mereka kira grup Sido itu punya koneksi dengan kita. Makanya mereka mengirim undangan ke grup kecil itu. Hah? Ternyata begitu. Pak, Anda datang ke Jana. Kami merasa terhormat, Pak. Tentu. Keluarga Hera sudah lama mencari Yuli. Akhirnya ketemu. Pak, ayo sekarang kita bersulang, Pak. Sekarang, kalau Anda butuh bantuan di Jana, katakan saja. Makasih. Oh, Pak Hotman. Ya. Makasih. Ya, makasih. Pak, siapa orang dekat panggung itu? Kenapa para bos grup besar di Jana semua menghormatinya? Dia kepala keluarga Hera. Kamu nggak tahu? Nomor 1 di Nara. Apa? Nomor 1 di Nara? Iya. Ada Hera dan juga grup Lugo. Nara pasti akan berubah. Pak. Halo. Gadis itu, bukannya dia Yuli, putri si Sido. Kenapa dekat dengan Pak Hotman? Yuli itu anak angkat Sido. Ayah kandungnya, Pak Hotman. Oh, begitu rupanya. Antara keluarga Hera dan Sido, aku juga pilih Hera. Tentu. Hanya dengan gerakan satu jari, Hera bisa menendang Sido. Aku benar-benar gak tahu. Seperti apa bos grup Lugo? Gimana ini? Paman, akhirnya ketemu. Oh, ternyata Pak Sido dari grup Sido. Kok di sini? Ini bukan tempatmu. Yuli, selama ini aku menganggapmu putri kandungku. Kenapa tega perlakukan aku begini? Sudah jelas kan? Aku gak suka lihat cara kamu berbisnis. Coba pikirkan, gimana kamu bisnis? Gimana aku berbisnis? Di bisnis, aku mengutamakan kejujuran dan selalu bijak. Diam. Di bisnis, tekan pihak lain semaksimal mungkin. Semua orang pasti berbuat hal yang sama. Kalau kamu terlalu baik begitu, pasti akan kami singkirkan. Benar, Sido. Lihat baik-baik semua di sini. Semua pebisnis dan pemilik modal. Karena itu, tugas kita adalah menekan karyawan kita. Baru bisa sukses. Semakin keras, semakin banyak uang kita. Sido, lihat yang sudah kamu lakukan dulu. Grupmu malah bikin kebijakan 3 hari libur. Gaji 16 juta. Itu untuk apa? Hah? Apa kamu merasa dirimu sangat mulia? Dengar aku. Kamu itu bodoh sekali. Kamu harus tekan sekeras-kerasnya. Benar. Dalam sehari suruh kerja 10 jam. Itu masih terlalu baik. Ya benar. Masih untung ada pekerjaan. Yogi, 10 tahun lalu, waktu kamu bangkrut, keluarga pergi, dan gak punya uang. Aku beri 10 miliar. Kamu pun bisa bangkit lagi. Kevin, saat kamu kalah berjudi, kamu dikejar preman. Aku yang membantu lunasi. Kamu pun mulai hidup baru. Tommy, saat ibumu sakit parah, aku mengerahkan semua koneksiku dan mendatangkan dokter terbaik. Bertahun-tahun aku sudah... Cukup! 10 miliar. Hidup baru. Itu kamu sendiri yang kasih mereka. Benar, Sido. Dengar ya. Jangan membanggakan dirimu. Oh ya, gimana caramu masuk sini? Tentu saja, diundang grup Lugo. Baik, kalau begitu tunjukkan undanganmu. Aku lupa. Lupa? Satpam! Satpam, ada tamu gak diundang? Cek. Pak, tolong tunjukkan undangan. Nggak ada. Tapi, tolong. Aku ada perlu. Tolong. Aku ulangi lagi. Ini khusus undangan. Silakan keluar. Kalau nggak mau, kami akan bertindak tegas. Ayo,
Siapa yang berani ribut-ribut di acara grup Lugo? Siapa yang berani ribut-ribut di acara grup Lugo? Pak, Anda datang. Siapa orang ini? Karismanya kuat. Kamu gak kenal dia? Penanggung jawab grup Lugo untuk daerah Nara. Dia yang mengendalikan urusan Lugo di Nara. Pimpinan Nara pasti bisa mempertemukanku dengan bosnya. Siapa dia? Dia cuma orang yang menyusup ke acara ini tanpa undangan. Tidak penting. Tanpa undangan? Kenapa gak segera diusir? Kalau komisaris tahu dan marah, kalian semua yang akan kena hukum. Baik. Aku akan minta dia diusir. Cepat. Pak Malvin, tolong sampaikan. Aku ingin ketemu bos. Memangnya kamu itu siapa? Kamu tahu posisi komisaris grup Lugo? Gak mungkin dia mau ketemu. Kamu beruntung bisa bertemu dengan Pak Malvin. Pak Malvin, tolonglah. Aku... Diam kamu. Kamu gak berhak ngomong. Hah? Pak Malvin, lama tidak bertemu. Oh, Pak Hotman, Anda datang juga. Ada urusan apa di Jana? Kamu kenal dia? Si tua bangka. Hajar saja. Pak Malvin, jangan salahkan aku. Pak Malvin, Anda harus tahu. Sido ini mantan komisaris grup Sido. Perusahaannya bangkrut, utangnya miliaran. Makanya dia datang ke sini untuk cari bantuan dari grup Lugo. Cukup. Gak ada waktu untuk dia. Cepat, usir dia. Jangan sampai bikin kacau. Pak Malvin, aku mohon, izinkan aku ketemu komisaris. Berisik! Apa hak kamu bertemu komisaris grup Lugo? Bawa dia pergi. Oh, jangan! Semua berhenti! Apa kalian gak dengar? Kenapa suruh berhenti? Kamu siapa? Paman, apa kabar? Siapa? Aku Yano. Dulu, Paman membayari kami sekolah. Lupa ya? Yano, kamu Yano. Sudah lama, Paman sampai nggak mengenalimu. Aku kira tuan muda grup mana. Sok gagah. Ternyata cuma anak hina yang gak diinginkan orang. Sudah berapa kali? 3 kali. Ternyata suka mencuri. Tunggu saja. Ternyata kamu si hina itu. Semua? Bukan cuma anak hina, juga pencuri. Dulu dia pernah mencuri dan aku melihatnya. Pencuri? Aku kira orang penting yang kesini. Ternyata pencuri. Anak hina? Masih ingat aku? Nona Cakra, mana mungkin aku lupa. Nona Cakra? Kamu salah. Aku bukan Cakra lagi. Maksudmu? Gak tahu terima kasih. Setelah tahu orang tuanya, dia langsung membuang Pak Sido. Bahkan dia bawa kabur semua uang perusahaan. Sekarang perusahaan menunggak gaji karyawan. Apa? Paman begitu baik. Kenapa tega? Apa salahku? Manusia mau hidup yang lebih baik. Menurutku ini jalan yang paling benar. Ajaran dari mana itu? Dulu kamu keluarkan 40 miliar untuk bantu mereka. 1 kalungku saja susah. Sekarang kamu coba lihat, apa mereka ingat kamu? Aku pulang untuk balas budi. Balas budi? Balas pakai apa? Kamu lihat jam tangan Beverly ini? Harganya 20 miliar. Kamu tahu sebanyak apa itu? Kamu kerja 100 atau 1000 tahun pun gak bakal. Masih mau balas budi? Baik, ini kesempatanmu. Dia berutang 60 miliar. Bantu bayar. Cuma segitu. Aku... Pak Malvin! Pak, sebenarnya gimana sistem keamanan grup Lugo? Kenapa ada pencuri masuk? Cepat usir orang itu. Pak Malvin, Pak! Kenapa? Anda, Pak! Semua orang sudah dengarkan? Orang ini bilang mau bantu si tua itu bayar utangnya. 60 miliar. Dengar ya, kamu tahu sebanyak apa itu? Dari gayamu, gak punya uang. Dasar anak bodoh. Anak muda sekarang gak tahu batas kemampuannya. Satpam!
Mereka berdua ini cepat usir. Tolong jangan usir dia. Dia nggak terlibat. Usir saja aku. Yano, pergilah. Jangan terlibat. Demi aku, jangan melawan Hera. Paman, masalahmu, masalahku. Kita pergi bersama. Mau pergi? Mimpi. Kalian gak boleh keluar dulu. Kecuali kamu berlutut sujud 500 kali. Gila, kamu menghina Pak Yano. Pak Yano apa? Kamu menyewa aktor. Paman, tenanglah. Aku sudah berubah. Dan aku serius. Utangmu aku bayar. Yano, 60 miliar. Uang dari mana? Paman, tenang. Yuli, aku gak sangka dulu paman baik padamu. Begini balasannya. Benar-benar kurang ajar. Urusanku dengan si tua bangka ini gak perlu kamu sampai ikut campur. Beraninya kamu sebut dia tua bangka. Paman gak mendidikmu jadi kurang ajar. Berani pukul? Ayah! Bajingan! Berani-beraninya kamu pukul putriku. Satpam, pukuli dia. Ini negara hukum, jangan sembarangan. Lihat ini. Ini 10 miliar. Yang menghajar si tua ini sampai mati akan dapat uang ini. Kalian melanggar hukum. Apa ini kurang? 20 miliar. 20. Aku tambah 40 miliar. Jangan berani. Pak, kenapa? Si bajingan ini memukul putriku. Aku harus membalas. Hotman, kamu itu siapa? Berani hina Pak Yano. Sudah bosan hidup ya? Aku Melvin, penanggung jawab Lugo di Nara. Memberi salam. Apa? Kamu komisaris grup Lugo? Kamu komisaris grup Lugo? Gak mungkin. Gak mungkin dia komisaris. Serius? Dia memang komisaris Lugo? Aku baru ingat. Aku pernah lihat dia di berita. Dia komisaris Lugo. Jadi dia komisaris grup Lugo. Aku sudah menyinggung komisaris grup Lugo. Ini nggak mungkin. Ini pasti nggak benar. Si bodoh ini kenapa tiba-tiba jadi komisaris utama Lugo? Aku nggak percaya. Yano, ada apa ini? Gimana kamu bisa jadi komisaris? Paman, setelah lulus kuliah, aku dapat beasiswa untuk studi. Aku mendapat kesempatan mendirikan grup Lugo di luar negeri. Aku kembali untuk membalas budi. Baiklah, penilaianku benar. Bocah laki-laki yang selalu ikut aku dulu. Sekarang sudah jadi komisaris ya. Aku bangga padamu. Paman, masalahmu tenang saja. Tidak boleh ada orang yang meremehkanmu. Uang segitu gampang. Yano! Pak Yano, uang segitu bagi grup Lugo memanglah sedikit. Tapi kamu yakin mau menantang Hera cuma demi si Sido? Pak Yano, si tua bangka ini bangkrut. Sampah nggak berguna. Buat apa buang-buang 60 miliar? Kalau kamu mau, kami bisa jadi rekan bisnismu. Nanti nggak ada yang akan menandingi kita. Gak semua orang gak tahu balas budi sepertimu. Kalau dulu gak dibantu Paman Sido, aku gak bisa kayak gini. Aku gak hanya akan bantu grup Sido bayar 60 miliar. Tapi aku bawa 3 hadiah. Apa? Hadiah pertama, pohon giok kekaisaran dari 99 mutiara Laut Selatan. Semoga Sido rezekinya terus mengalir. Bukannya itu dibeli oleh pembeli misterius? 10 miliar dilelang bulan lalu. Apa? 10 miliar? Wah, grup Lugo sangat kaya. Hadiah kedua, liontin giok ruby istimewa, emas 18 karat, dihiasi dengan 108 ruby terbaik. Semoga Paman diberkahi kemakmuran. Liontin legenda membuat pemakainya sehat dan juga panjang umur.
Dulu aku dengar keluarga Hera menawar 20 miliar. Ternyata dibeli oleh grup Lugo dan diberikan ke Sido. Paman. Jangan, terlalu mahal. Paman, barang ini tetap bisa dinilai. Bantuan paman gak ternilai. Ini. Hadiah yang ketiga. Grup Lugo mengumumkan kalau kami akan berinvestasi di grup Sido sebesar 2 triliun. 2 triliun? Apa? 2 triliun? Grup Lugo ini memang sangat dermawan. Keberuntungan Sido benar-benar bagus. Anak yang dia tolong sekarang jadi komisaris Lugo. Pak Sido juga membantu banyak orang. Budinya berbalas. Tadi ada yang mengejek cara berbisnisnya. Ternyata Pak Sido yang benar. Yano, apa kamu gila? Demi orang tua ini, kamu keluarkan 2 triliun. Kamu itu siapa? Kamu berani panggil nama depannya? Maafin, kenapa aku dipukul? Karena kamu kurang ajar. Pak Yano, apa Anda puas dengan ini? Selanjutnya, aku gak mau mereka ada di hadapanku. Oh, baik. Aku paham. Satpam! Seret keluar 2 orang ini. Malvin! Berani! Kami keluarga Hera. Awas kamu. Bawa. Lepas! Brengsek! Kalian brengsek! Tahu siapa aku? Kepala keluarga Hera! Beraninya begini. Sudah bosan hidup. Maaf ya Pak, ini perintah atasan. Awas saja grup Lugo. Awas kamu Sido. Aku dihina. Aku akan buat kalian bertanggung jawab untuk hari ini. Ya, jangan pikir mereka menang. Yuli, maksudmu? Ya, sekarang dengar aku. Saat masih memimpin grup Sido, aku sepakat dengan perusahaan asing untuk proyek besar. Waktunya sebulan. Apa? Triliunan? Sebulan? Kalau dalam sebulan gak bisa selesai, mereka didenda 2 triliun. Apa? 2 triliun? Bahkan kalau Sido jual perusahaan, tetap masih kurang. Tapi kalau grup Lugo bantu dia bayar, gimana? Jumlah itu sangat besar. Sekaya apapun grup Lugo, bisa bayar berapa? Tapi dengan kapasitas grup Sido, pesanan triliunan per bulan memang cukup sulit. Kalau semua karyawan bekerja tanpa henti, mungkin masih bisa. Kalau dia berhasil, rencana kamu akan sia-sia. Tenang, aku akan pastikan mereka gagal. Yano, semua berkat kamu. Investasimu bikin grup Sido bisa bangkit lagi. Paman, jangan bilang begitu. Kalau bukan karena paman dulu, aku gak begini. Jangankan 2 triliun, 4 atau 6 triliun pun, selama paman butuh, aku pasti akan bantu. Yano, berlebihan. Grup Sido ini perusahaan kecil. Gak butuh sebanyak itu. Saat kamu sukses, kamu masih ingat paman. Paman sudah sangat senang. Paman Sido, paman sering bilang, pengusaha harus selalu bersyukur. Jangan pernah lupa niat awal kita. Itu aku tanamkan di hati. Andai saja Yuli begitu. Yuli itu, dia sedang hilang arah. Nanti juga dia sadar. Sudah, lupakan. Oh ya, Yano, seingatku kamu punya adik. Gimana kabar mereka? Tenang, Paman Sido. Selain berencana menjenguk paman, aku sudah ada niat untuk ketemu mereka. Sudah 20 tahun. Gak tahu gimana mereka. Aku juga rindu mereka. Pak, ini gawat. Ada apa? Pak Sido, aku baru tahu Yuli diam-diam menandatangani kontrak untuk produksi besar. Batasnya sebulan. Kalau kita nggak bisa kirim barang, kita kena denda 2 triliun. Apa? Berapa lama lagi sisa waktu kita? 2 minggu.
2 minggu? Bisa, masih sempat. Pergi, mulai produksi. Tapi Pak, dalam 2 minggu, meski semua lembur, tetap nggak akan selesai. Paman Sido, ganti rugimu, aku bayar. Pak Yano, perusahaan kita baru saja mengeluarkan 2 triliun. Kalau harus keluarkan lagi, akan sangat sulit. Umumkan, dinas luar dikurangi, jual 2 aset. Lalu, bonus akhir tahun tiap divisi ditunda. Kumpulkan 2 triliun secepat mungkin. Baik, Pak Yano. Yano, jangan begitu. Paman Sido, tenang saja. Aku... Yano, kamu sudah repot dan ditambah ini. Aku nggak berguna. Jangan khawatir, Paman. Dulu Paman pakai keuntungan perusahaan untuk membantu. Aku juga bisa, seperti Paman. Jangan. Itu berbeda. 2 triliun diterima grup asing. Memberi tanpa alasan yang jelas. Aku nggak rela. Tenang saja. Kamu sudah bantu Paman. Aku selalu menghormati karyawan. Gaji mereka sudah aku bayar. Mereka pasti akan bantu. Ya, baiklah. Aku ikut Paman ke pabrik. Baik. Pak Sido, gawat! Ada pemogokan! Apa? Pak, kenapa kita gak mulai kerja? Iya, Pak Luis. Nilai proyek ini cukup besar. Kalau nggak bisa selesai, ganti rugi 2 triliun. Takut apa? Bukan kita yang harus bayar. Kenapa kita yang repot? Tapi Pak Sido sudah baik dengan kita. Kalau kita begini, rasanya keterlaluan. Dulu ya dulu, sekarang ya sekarang. Kita juga butuh uang untuk hidup, benar kan? Semua, kalian pasti sudah dengar kabar kalau grup Lugo investasi 2 triliun ke Sido. Kalau Sido mau bagi 2 triliun sedikit saja kepada kita semua, kita akan bisa hidup tanpa kekurangan. Kalian semua mau membuang kesempatan emas ini. Lalu kita harus apa? Gimana? Daripada ke orang asing, mending untuk kita saja. Tenang semua, aku akan buat Sido bagikan uangnya sebagai bonus untuk kita semua. Setuju. Ya. Tapi Pak Luis, apa Pak Sido akan setuju? Setuju? Mau gak mau, dia harus setuju. Pak Luis, itu Pak Sido. Kerja. Hah? Semua, saat ini kita dalam kesulitan, butuh bantuan. Begini, kita dapat pesanan yang harus selesai dalam 2 minggu. Semuanya harus lembur. Jam kerja kita akan aku ubah jadi 6 hari kerja. Gaji semua orang dilipat gandakan. Ada yang keberatan? Pak, upahnya masih terlalu sedikit. Kami sudah korbankan waktu istirahat hanya demi perusahaan. Aku tahu itu. Begini, aku naikkan 3 kali. Gimana? Pak, kami bukan pengemis. 10 kali lipat atau kami mogok. Benar. Kerja. Apa? Sido, dasar tua bangka. Waktu kaya kamu lupa dengan kami. Pas ada masalah, baru ingat. Mau kami yang tanggung jawab. Pak, Anda memang pebisnis licik. Apa mau kalian? Permintaanku sederhana. Kasih beberapa ratus juta, dari investasi 2 triliun itu saja sudah cukup. Luis, kamu keterlaluan. Kamu itu memanfaatkan situasi. Keterlaluan? Aku memperjuangkan hak lembur untuk semua. Memang itu salah? Nggak tahu malu. Investasi itu bukan urusanmu. Kenapa harus dibagi? Pak, aku rasa Anda pasti paham. Selain kami, karyawan Anda, cuma alat canggih yang bisa selesaikan ini. Kalau begitu, sekarang kami akan beli alat itu. Tapi waktu pengirimannya paling cepat 10 hari. Apa kalian sanggup? Kamu Luis kan? Pak Sido sudah baik padamu. Kabarnya, dulu kamu cuma buruh kasar di pabrik. Pak Sido membiayai sekolahmu. Lalu kamu jadi kepala teknisi. Sekarang cukup. Pak Yano, Anda komisaris utama grup Lugo. Aku cuma buruh kecil. Aku gak kaya. Kami butuh uang agar bisa hidup. Luis, dasar kurang ajar. Apa kamu lupa dengan semua kebaikan Pak Sido?
Manusia itu butuh uang. Hari ini aku gak tahu terima kasih. Kamu... Pesanan ini pasti gagal. Mau apa? Melihatmu dipermalukan. Pak Ihanu, aku tahu grup Lugo memang kaya, tapi sebentar-sebentar 2 triliun. Grup Lugo bisa berapa kali keluarkan uang? Semua. Kalian tahu, kalau pesanan gak selesai, kita harus bayar ganti rugi 2 triliun. Kalian semua mau lihat uang itu jatuh ke tangan orang asing. Kalau kita sampai harus bayar, grup Sido ini, Provinsi Nara, bahkan negeri ini bisa hilang harga diri. Kalau sudah tahu, kenapa gak segera bagikan 2 triliun itu? Kamu gak tahu terima kasih. Baik. 10 kali lipat. Aku akan kirim uangnya ke kalian. Pak Sido, asal uangnya masuk, kami langsung kerja. Kami jamin akan selesai. Tunggu. 20 kali lipat. 20 kali lipat? Gak perlu melakukan apa-apa. Aku gaji kalian 20 kali lipat. 20 kali lipat? 20? Gak perlu kerja digaji 20 kali lipat. Nona Yuli, apa ini benar? Tentu saja. Pak, maaf ya. Mohon maaf. Baik. Bilang. Berapa? Percuma saja. Selama ada aku, gak bisa produksi. Paman, ayo pergi untuk beli alatnya. 2 triliun akan aku habiskan untuk alat. Bukan untuk orang seperti kalian. Pak Yanu, kamu memang kaya. Tapi uang bukan segalanya. Negara luar memblokir akses terhadap teknologi. Mereka melarang penyediaan teknologi apapun. Kamu gak akan bisa membeli alat. Gak bisa. Aku bisa kirim. Kirim? Memangnya kamu siapa? Sombong sekali. Paman, akhirnya bertemu. Kamu siapa? Paman, sudah lupa ya? Aku Sylvie. Paman kasih ini saat aku sekolah. Paman bilang, aku bisa kayak anak-anak lain. Punya jepit rambut. Sylvie. Ternyata kamu sudah lama. Kamu sudah besar. Iya, Paman. Aku pulang untuk bertemu Paman. Kak Yano, kamu datang. Apa kabar? Gak disangka, sekarang kamu sudah sebesar ini. Aku kira siapa? Ternyata satu lagi anak panti asuhan. Kalau tahu gini, aku seharusnya cegah si tua ini membantu biar kalian mati kelaparan. Yuli, aku dengar perbuatanmu. Selama ini Paman Sido sudah merawatmu dengan sepenuh hati. Tapi perbuatanmu kurang ajar, gak tahu malu. Urusanku dengan si tua bangka adalah urusanku sendiri. Anak panti asuhan sepertimu jangan ikut campur. Sialan, berani pukul. Silakan hina aku. Menghina Paman gak akan kubiarkan. Tunggu saja. 2 minggu lagi setelah si tua bangka ini bangkrut, apa kalian masih tersenyum? Kurang ajar. Hal yang paling aku sesali adalah membesarkanmu. Tanpa para pekerja dan alat-alat canggih, 2 minggu mau kirim pesanan? Mustahil. Sudah aku bilang, alat itu aku kirim. Dikirim? Memang kamu siapa? Orang di sebelahmu ini, komisaris utama Lugo yang sangat kaya. Coba tanya, apa dia bisa beli? Beli gak bisa, malah bilang mau dikirim. Benar-benar lucu. Negara luar sudah lama lakukan pemblokiran akses teknologi. Dilarang menjual 1 alat canggih pun ke kita. Benar. Kecuali kamu bisa hubungi pemimpin industri grup Lawson. Mereka pemimpin industri teknologi. Takutnya kalian bahkan gak akan diizinkan untuk masuk. 10 tahun lalu, saat di luar negeri, aku beruntung bisa makan dengan seorang insinyur dari grup Lawson. Sekarang dia wakil direktur. Pak Sido, kalau berikan beberapa puluh miliar kepadaku, aku kenalkan kamu padanya. Jangan harap orang gak tahu terima kasih sepertimu. Beberapa ribu pun aku merasa itu kebanyakan.
Kalau begitu, kalian akan bangkrut. Ingat baik-baik omonganku ini. Selama aku gak izinkan, gak ada yang kerja. Ya, gak akan kerja. Kalian semua pengkhianat. Dia sudah baik pada kalian. Kami pengkhianat. Hidup manusia itu dikelilingi uang. Pak Yano, kenapa Anda gak paham soal ini? Kamu juga mau kirim alat. Bohong. Kamu pikir ini main-main? Diam kamu! Dan kamu, bicara apa sih? Tunggu, dia... Bu Zeni, silakan. Minumlah. Duduk. Dia Bu Zeni dari grup Lawson. Apa? Bu Zeni, kenapa Anda datang ke Jana ini? Seandainya Anda mengabariku, aku bisa menyambut Anda. Gak perlu. Baik, Bu Zeni. Bu Zeni, Anda dan dia saling kenal. Jadi kamu kenal dia? Hati-hati kalau bicara brengsek. Kamu tahu dia itu siapa? Dia wakil direktur grup Lawson. Dia bergerak sedikit, semua industri goyah. Dasar lancang. Sudah menghina Bu Sylvie. Bu Sylvie? Siapa Bu Sylvie? Jangan-jangan Bu Sylvie itu kamu? Dia kepala insinyur baru dari grup Lawson kami. Apa? Ini gak mungkin. Kamu masih muda, jadi kepala insinyur di grup Lawson. Bu Sylvie berbakat, punya puluhan paten teknologi. Lalu, pada rapat tahunan grup Lawson, dia disetujui dewan direksi, diangkat jadi kepala insinyur tahun ini. Gak mungkin. Ini, dari sini. Gak mungkin. Si brengsek ini ternyata adalah kepala insinyur grup Lawson. Sylvie, benarkah kamu kepala insinyur di grup Lawson? Paman, itu benar. Mana mungkin? Itu adalah grup Lawson. Kepala insinyur grup Lawson. Orang-orang besar di industri ini. Kamu, gimana bisa jadi kepala insinyur di Lawson? Aku kenal kepala insinyur di sana. Semuanya sudah cukup tua, rambut putih. Kamu semudah ini jadi kepala insinyur. Buka matamu lebar-lebar. Siapa yang ada di sampulnya? Salah satu insinyur berprestasi, peraih penghargaan Nobel. Kepala insinyur grup Lawson. Sylvie. Benar, ternyata benar. Gadis sepertimu, kenapa berubah jadi kepala insinyur? Hebat, Sylvie. Selamat. Kamu bisa sukses. Paman sangat bangga. Paman Sido, aku dengar paman sedang krisis. Aku bawa 3 buah hadiah. Apa itu? Aku dengar kalau paman membutuhkan peralatan. Aku mendatangkan beberapa alat ke sini. Ini perjanjian pengiriman alat dari grup Lawson kepada Sido. Gratis? Berlebihan. Nggak bisa. Pak, terima saja. Bu Sylvie minta para direksi mencabut larangan soal akses. Gak akan lama lagi, negara luar juga akan seperti ini. Bagus. Sylvie, kamu hebat. Kamu berhasil menyelamatkan grup Sido. Paman Sido, ini memang sudah jadi kewajibanku. Paman selalu bilang, negara utama, keluarga bisa aman. Sebagai warga Agni, aku siap untuk membantu negeri Agni. Wah, itu bagus. Paman, selain itu, aku juga mengundang ahli Lawson. Mereka sangat ahli dalam bidang manufaktur. Dengan bimbingan mereka, grup Sido akan semakin berkembang. Pak, aku kepala insinyur utama suku Cadang. Aku bawa teknologi manufaktur terbaik dari Lawson. Bidangku adalah riset internasional. Aku membantu bimbingan teoretis kali ini. Aku insinyur peralatan presisi tinggi. Aku bantu atasi masalah alat. Baik-baik. Terima kasih banyak. Pak, Bu Sylvie membawa 3 hadiah. Masih ada hadiah ketiga. Memangnya apa? Paman, badan pengawas sudah setuju.
Hadiah ketiga, 22 hak patenku termasuk alat presisi tinggi. Aku akan hibahkan kepada grup Sido. Apa? Apa? Dengan alat ini dan para ahli, aku yakin pesanan paman akan selesai. Pasti. Tentu saja. Sylvie, kamu berjasa menyelamatkan grup Sido. Pak Sido, alat presisi tinggi grup Losen sudah tiba. Bersama dengan para ahli dari Losen. Bagus. Luar biasa. Oh, gawat. Mereka berhasil dapat alat itu. Kita harus gimana? Jangan takut. Nona Yuli akan kasih gaji besar. Dengan uang darinya. Perlu khawatir apa? Iya, benar juga. Nona, kami ikut kamu. Beraninya kamu. Sebelum alat ini datang, kalian berguna. Setelah alat ada, kalian tidak berguna. Nona Yuli, kamu harus bantu kami. Kamu yang suruh aku begini. Sekarang kamu lepas tangan. Orang sepertimu suka ingkar janji. Kalau nanti kamu berkhianat kayak gini, gimana? Sido, kamu itu beruntung. Urusan kita belum selesai. Kalian berdua, tunggu. Gak akan lolos. Pak Sido, aku bisa jalankan. Aku suruh yang lain untuk kerja. Aku gak minta tinggi. 3 kali lipat. Itu sudah cukup. Pak Yano, aku tahu aku salah. Aku kurang ajar. Semua salahku. Aku jahat. Jahat. Orang yang gak tahu balas budi seharusnya pergi. Sudah ada alat dan ahli teknisi. Tanpa pakai kamu, pesanannya tetap selesai. Pak Sido, aku mohon, beri kesempatan. Tolong, Anda lupakan masalah yang tadi. Benarkan, Pak. Ini pilihanmu sendiri. Tanggung akibat atas pilihanmu itu. Louis, mulai sekarang ini, kamu dipecat. Silakan ambil gaji bulan ini. Mulai sekarang, kamu sudah bukan staf dari grup Sido. Jangan, Pak, tolong beri kesempatan. Aku gak mau dipecat. Kalian juga, semuanya dipecat. Pak Sido, maaf. Ini semua karena hasutan Pak Louis. Tolong maafkan kami. Pak Sido, aku mohon jangan pecat aku. Aku mencari nafkah di rumah. Pak, aku akan berlutut. Aku mohon, maafkan aku. Aku mohon, maafkan aku. Pak, jangan pecat aku. Aku mohon. Kalian itu gak tahu balas budi. Gak pantas di sini. Sana pergi. Bilang keuangan. Gaji bulan ini minta dibayar. Lalu ke HRD. Semua orang yang ada di sini gak akan diterima. Baik, Pak. Jangan. Aku mohon, Pak. Jangan. Tolonglah, Pak. Tolong, Pak. Aku mohon. Keterlaluan. Kenapa si tua bangka ini selalu saja beruntung? Si brengsek Sylvie dan Yano, kenapa berani melawanku? Kenapa? Dasar brengsek. Tunggu saja. Mereka akan menyesal. Yuli, sudah cukup. Gak apa-apa kan? Anakmu sampai marah gini. Sudah, nak. Sabar. Kakakmu segera pulang. Biar Sido senang-senang. 2 hari lagi. Begitu kakakmu pulang, dendam dulu dan sekarang dibalas semua. Di Nara ini, bahkan seluruh Agni, belum ada yang berani tantang keluarga Hera. Ya, Bu. Grup kecil seperti Sido ini agak berlebihan kalau diurus kakak. Grup Sido nggak sepadan untuk kakakmu. Target kakakmu itu adalah grup Lugo. Dia sudah lama mengincar grup Lugo. Kebetulan kali ini kita sekalian kasih pelajaran pada Sido. Dan mengusir Yano agar grup Lugo bisa jadi hadiah dari Hera untuk Tuan Jenderal. Permisi semua. Pulang. Tuan udah pulang. Apa? Kira pulang? Iya. Cepat, ayo kita sambut. Kira, akhirnya. Kaira, ibu kangen. Kak, untung kamu pulang. Kalau nggak pulang, kami terus ditindas. Ayo, Ibu, Yuli, aku tahu soal ini. Grup Lugo, urusanku, itu incaranku.
Ini kesempatanku. Sylvie, ini semua berkat pertolongan darimu. Pesanan ini akhirnya selesai. Syukurlah, Paman berhasil. Sylvie, kamu datang tepat waktu. Kalau telat sedikit, aku pasti bakal rugi besar. Yano, Sylvie, meski kalian berdua sudah sukses, aku mau beri nasihat. Di hidup pekerjaan, ikuti hati nurani. Paman, tenang saja. Aku mendirikan yayasan anak yatim. Kami juga membangun ratusan panti asuhan agar anak terlantar punya rumah. Paman, setiap tahun aku menyumbang untuk bantu orang-orang yang membutuhkan. Bagus, kalian hebat. Pilihan Paman gak salah. Selama ini, aku hidup sendirian. Putriku gak tahu diri. Tapi lihat kalian tumbuh jadi orang hebat. Aku merasa bersyukur. Paman, izinkan aku menganggap Paman ayah. Paman, aku jadi putrimu. Baik, bagus. Pak, gawat. Grup Sido baru disegel. Apa? Ada apa ini? Ada apa ini? Pak, pabrik perusahaan kita diperiksa mendadak. Setelah semua diperiksa, tidak sesuai standar. Semuanya disegel. Tata kota keluarkan surat pembongkaran untuk membongkar semua pabrik grup Sido dalam 1 hari. Kenapa? Semua diproduksi sesuai aturan yang berlaku. Ini tidak mungkin. Paman, tenanglah. Aku cari tahu. Pak Yano, gawat. Seluruh dana yang ada di Agni sudah dibekukan. Industri terkait juga banyak yang sudah disegel. Apa? Kok bisa? Pak Yano, ada lagi. Bisnis di luar juga diserang. Semua bisnis terhambat. Grup Sido dan Lugo diserang bersamaan. Ada apa ini? Siapa yang sekuat ini? Dalam waktu 1 jam, 2 grup mengalami kerugian besar. Jangan-jangan ini Yuli. Selain Yuli dan Hera, gak ada yang lain. Yuli belum mampu. Mungkin kakaknya. Untuk bisa hancurkan aku, sampai bertindak begini. Paman, sepertinya bukan cuma grup Sido, tapi juga grup Lugo. Yano, jangan panik. Aku yakin, hukum masih tetap ada. Tangkap semua orang di sini. Apa? Apa? Tersangka Sylvie. Kalian siapa? Diduga spionase. Tersangka Yano, memonopoli bisnis. Kalian harus ikut ke kantor pusat Nara untuk diperiksa. Apa? Mata-mata? Mau apa? Lepaskan dia! Bawa! Kalian mau apa? Mau apa? Kami menangkap mata-mata. Dengar ya, itu hanya fitnah. Diam kamu. Sudah kubilang, aku pasti akan membalasmu. Semua alatmu canggih, kan? Sekarang sudah aku sita. Kamu bisa apa? Yuli, kamu mau apa? Tenang Pak Tua, kamu aman. Aku mau kamu melihat 1 demi 1. Anak-anak ini, aku akan membuat kamu sendirian. Perusahaanmu akan bangkrut. Bahkan kamu akan mengemis di jalan. Dasar brengsek! Katanya kamu pandai bikin program. Benar? Memang kenapa? Bagus. Pegang tangannya. Taruh di meja. Mau apa? Mau apa? Yano! Kak Yano! Percuma kaya. Menyinggung Hera, kamu akan habis. Yuli, ayo. Tuan Jenderal akan ke Jana. Keluarga Hera mengurus penyambutnya. Semua harus sempurna. Yano! Sylvie! Tuan Jenderal. Yano, Sylvie, bertahanlah. Aku akan temui dia. Paman Sido, sudah 20 tahun. Paman sehat. Apa? Tuan Jenderal akan datang ke Jana? Ini undangannya. Dari Hera. Kenapa ini dikirim oleh Hera? Tuan Muda Kira itu pengawal Tuan Jenderal. Dia memimpin penyambutannya. Oh, jadi grup Sido bangkrut dalam semalam, itu ulahnya? Sepertinya. Di Jana, bahkan di Nara, selain Kira, gak ada yang sekuat itu.
Pergi, segera siapkan uang tunai dan berlian. Aku mau berikan saat di penyambutan. Baik. Tidak, siapkan 2 set. 1 untuk keluarga Hera. Selama menjalin hubungan baik, keluarga Wandana pasti akan berkembang pesat. Baik. Keluarga Hera mau tunjukkan kedekatan dengan Tuan Jenderal. Jadi kita datang atau tidak? Ya, harus datang. Dia adalah Tuan Jenderal yang legendaris. Kalau diakui oleh Tuan Jenderal, keluarga Liro pasti akan makin sukses. Siapkan mangkuk runa yang baru aku beli di luar negeri di lelang kemarin. Aku akan berikan sebagai hadiah. Pak, mangkok runa ini mencapai ratusan miliar. Memangnya siapa Tuan Jenderal sampai Anda begitu hormat? Diam! Tuan Jenderal adalah dewa perang Agni. Dia menjaga perbatasan, turun ke medan perang, dan jasa-jasanya pun sungguh luar biasa. Orang hebat, hentakan kakinya bisa bikin Agni gemetar karena kekuatannya. Siapkan untukku mobil dan villa. Aku akan memberikan kepadanya. Bisa kasih hadiah kepadanya. Itu merupakan keberuntungan bagi keluarga Liro. Permintaanku bagaimana? Tuan, aku dapat info soal Yano dan Sylvie. Saat ini, mereka ada di penjara Nara. Apa? Mereka ditahan. Ada apa ini? Tim penegak hukum menduga mereka terlibat spionase. Saat penangkapan, tangan Yano dipukul. Ada buktinya? Ada. Tapi keasliannya lagi dicek. 12 jam lagi baru keluar. Siapa dalangnya? Tuan, kami sedang selidiki. Sehari. Aku beri sehari. Temukan siapa dalangnya. Siap. Kayano, Sylvie, bertahanlah. Aku datang. Aku pergi sendiri ke penjara Nara. Aku mau lihat siapa yang berani sekali sampai menyakiti Yano. Tuan, penyambutannya, seluruh keluarga di Nara menyiapkan hadiah untuk diberikan dan mau langsung kasih ke Anda. Mereka cepat dapat kabar ya. Sudah tahu aku akan ke Jana. Kalau diminta sumbangan untuk panti, mereka selalu malas-malasan dan enggan. Sekarang malah antusias. Tuan, penyambutan Anda oleh keluarga Hera. Mungkin mereka sebarkan itu, jadi semua berkumpul untuk menyambut. Penyambutannya, tolong wakili dulu. Kalau nggak datang, biar mereka tunggu. Pak Hotman, keluarga Hera benar-benar di puncak kejayaan. Betul, Pak Hotman. Kedepannya, bantu kami. Tentu. Tuan Kira juga hebat. Masih muda, sudah dipercaya Tuan Jenderal. Bahkan jadi pengawal. Begitu pulang langsung bertindak. Dalam semalam, grup Sido bangkrut. Benar-benar tegas. Ya, gimana? Siapa suruh Sido berani menyinggung Hera? Ya itulah akibatnya. Ayo kita tos. Hei, Anda Pak Sido, yang masih jaya beberapa hari lalu, iya kan? Kemarin Anda didukung Lugo. Kami kira langsung sukses dan jadi nomor 1 di Jana. Malah nggak tahu diri. Menyinggung Tuan Kira dan juga Hera. Sido, menyinggung Hera. Sudah bosan hidup. Kalian... Pak Tua, mau apa kesini? Apa Sido? Kenapa kesini? Mau lapor ke Tuan Jenderal soal keluarga Hera. Tuan Jenderal sudah memperluas wilayah Agni. Turun perang. Dia dewa perang Agni. Pasti nggak akan biarkan Hera memanfaatkan nama besarnya. Aku akan lapor ke Tuan Jenderal soal kejahatan Hera. Dengar, putraku pengawal pribadi Tuan. Menurutmu Tuan Jenderal percaya pengawal pribadinya atau orang luar sepertimu? Apa? Sido, padahal kamu bisa selamat, tapi malah cari gara-gara. Baik, karena sudah datang, ayo kita selesaikan. Pak, Yano dan Sylvie tidak terlibat soal ini. Tolong bebaskan mereka berdua. Biarlah aku yang tanggung. Mau tanggung sendiri? Jangan mimpi. Aku bilang yang menyinggung Hera harus tanggung akibatnya. Satam, cepat tangkap orang ini. Mau apa? Mau apa?
Jangan tangkap! Apa kalian gak takut hukum? Gak punya nurani? Kamu gak akan bertemu Tuan Jenderal. Kalaupun kamu bertemu nanti, sia-sia saja. Keluarga Hera punya banyak bukti dan juga saksi. Mau tuntut aku? Aku jujur padamu, Sido. Grup Lugo itu hadiah dari Hera untuk Tuan Jenderal. Kamu gak mungkin berpikir grup Sido yang kecil itu pantas buat kami turun tangan, kan? Apa? Mau apa? Dengar ya. Kamu melanggar hukum. Mau tuntut aku? Baiklah, hari ini aku buat mulutmu hancur. Apa kamu masih berani? Kamu akan kena akibatnya. Omong kosong. Berhenti. Ajudan Tuan Jenderal, dia datang. Mana Tuan? Sikap Tuan Jenderal selalu misterius. Aku nggak tahu. Ternyata Tuan Ajudan ya. Masih ingat aku. Kita makan bersama. Ayah Kira kan? Ingat? Ada apa? Maaf kalau agak ramai. Tenang, aku suruh orang usir dia. Aku minta cari tahu Sido. Ketemu. Ini dia orangnya. Apa? Selain Sylvie dan Yano, tolong cari Sido. Komisaris utama grup Sido. Dia sangat berjasa. Cepat temukan dia. Baik. Lepas! Ya, nggak apa-apa. Gak apa-apa. Pak, maaf. Aku telat. Maaf Tuan. Kamu siapa? Tuan Ajudan. Kenapa sepertinya kenal Sido? Apa si tua bangka ini punya koneksi yang kuat ya? Maaf Tuan. Kenal aku. Pak Sido, aku ajudan Tuan Jenderal. Aku diminta untuk penjagamu. Tuan Jenderal menjagaku. Benar, itu tugasku. Bisa keluarkan orang dari penjara. Kedua anakku ditangkap sembarangan. Tenanglah, Pak Sido. Tuan Jenderal sedang pergi ke sana. Apa? Tuan Jenderal pergi ke sana? Siapa sebenarnya Tuan Jenderal? Tuan Jenderal itu. Pak Tua, ternyata kamu hebat juga. Sampai-sampai kenal Tuan Ajudan. Yuli, Tuan Ajudan sekarang ada di sini. Masih nggak mau bebaskan Yano dan Sylvie? Aku nggak mau. Mau protes. Aku beritahu ya. Meski kenal dengan Tuan Ajudan, lalu kenapa? Bebaskan mereka. Jangan mimpi. Kalian yang membuat Yano dan Sylvie di penjara. Nona, bebaskan mereka. Kalau tidak... Kalau tidak apa? Nona sombong sekali ya. Berani bicara begitu. Sepertinya Kira sering dukung keluarga Hera. Tanpa izin atasan. Pakai tim penegak hukum untuk menangkap orang. Kalian sungguh berkuasa. Yuli, kenapa kamu bicara begitu? Minta maaf pada Tuan Ajudan. Maaf. Kenapa minta maaf? Dia itu cuma... Ya, kamu tahu, Tuan Ajudan lama dengan Tuan Jenderal. Orang kepercayaannya. Perkataannya seperti perkataan Tuan Jenderal. Tuan Ajudan, tolong jangan diambil hati. Dia masih muda, belum paham betul. Benar Pak Ajudan, kamu orang bijak, lupakan. Tadi kalian sedang apa? Memberi pelajaran pria brengsek. Benar. Tuan, kamu belum tahu kalau Sido itu... Ayah, nggak apa-apa. Coba ulangi. Pria brengsek. Dia memang pria brengsek. Yuli, diam saja. Jangan menghina dia. Jangan menghina dia. Kalau dia brengsek, lalu kamu apa? Aku putri sulung Hera. Keluarga Hera sudah lama berbisnis di Nara. Kamu, selama 25 tahun ini, aku mendidik anak kurang ajar. Dia itu ayahmu. Dia susah payah membesarkan kamu 25 tahun. Kamu terus saja bilang dia brengsek. Ini balasanmu terhadap jasanya. Budi kecil pun harus dibalas. Apa balas budimu? Perlu dengan kematianmu. Aku nggak minta diadopsi. Itu salahnya. Kalau tidak, aku pasti dengan orang tua kandungku. Dia sudah menyia-nyiakan masa mudaku. Aku jadi terpisah dari orang tuaku. Dia memang brengsek. Otman, beginikah tradisi Hera? Orang yang gak tahu berterima kasih. Apa pantas tetap hidup?
Anda benar, Tuan. Ucapanmu benar. Tenanglah, aku pasti akan awasi dia dengan ketat. Dia orang luar, kenapa ikut campur? Diam kamu! Ayah, kenapa aku ditampar? Yuli, jangan bicara lagi. Tuan Ajudan orang kepercayaan jenderal. Jangan berani menyinggungnya. Tuan Ajudan, tolong tenangkan dirimu. Yuli tidak dibesarkan oleh kami. Kami mencarinya dan baru ketemu. Jadi kami agak memanjakan dia. Tenang saja, saat di rumah, aku akan mengawasinya dengan ketat dan mendidiknya. Tuan, kami berutang waktu kami dengannya. Ini salahku, bukan salahnya. Yuli, minta maaf pada Tuan Ajudan. Yuli, kakakmu nggak ada. Kita hanya bisa mengalah. Cepat minta maaf. Kalau mau marah, tunggu kakakmu. Maaf, aku sudah... Aku nggak butuh itu. Kalau minta maaf, berlututlah kepada Pasido. Kalau dia maafkan, aku maafkan. Tuan, jangan begitu. Pasido, dia kasar padamu. Sudah seharusnya. Aku harus berlutut kepadanya. Ayah, aku nggak mau berlutut. Iya, cari solusinya. Dia ini putrimu. Tenang, putriku gak akan berlutut padanya. Tuan, Yuli itu putri keluarga Hera. Gak berlutut pada pria ini. Begini, aku akan kembalikan aset grup Sido padanya. Kami tambahkan kompensasi 100 miliar. Gimana? Benar, aku akan telepon dan transfer. Kalian benar-benar kaya. Mudah memberi uang. Tuan, kalau butuh, aku berikan 10 miliar padamu. Tenang saja, Tuan Jenderal tidak akan tahu soal ini. Tidak semua orang suka uang. Seperti kalian. 100 triliun. Apa? Kalau kalian kirim 100 triliun ke rekening Pasido, aku lupakan soal ini. Kalau enggak, aku pasti akan melaporkan kejadian hari ini ke Tuan Jenderal. Apa yang kalian lakukan atas namanya? Tuan Ajudan, 100 triliun. Semua aset dijual pun tetap tidak akan bisa. Kalau gak bisa, patuhi perintahku. Berlutut! Tuan, Anda... Apa aku kurang jelas? Aku gak mau ulangi. Berlutut! Enggak, aku nggak mau berlutut. Aku putri Hera, nggak akan berlutut. Tuan, sudahlah. Sebagai ayah angkat Yuli, aku selalu merasa dia anakku sejak dulu. Itu nggak perlu berlutut. Aku mau grup Sido kembali. Dan tolong cepat bebaskan anak-anakku. Ya, Pak Sido, sebelumnya itu salah kami. Tenang saja, aku akan bebaskan mereka. Mohon maaf. Benar, Tuan Sido. Kami janji akan baik untuk kedepannya. Kembalikan asetku dan anak-anakku. Soal ini selesai. Pak, meski ditindas, kamu maafkan. Aku salut. Baik, aku suruh sekarang. Jangan berani. Jangan berani. Kak, kamu datang. Dia Tuan Kira dari keluarga Hera. Kok di sini? Tentu untuk membela Hera. Kamu nggak lihat Hotman dan Yuli hampir dipaksa berlutut? Kira lama mengikuti Tuan Jenderal. Entah jabatan siapa yang lebih tinggi. Kak, telat sedikit. Adikmu ditindas habis-habisan. Tenang, ada aku. Lihat dirimu sekarang. Agak berantakan. Rapi-rapi sana. Bu, jaga Yuli. Soal ini biar aku. Baik. Ayah, jangan telepon. Hanya aku yang berwenang. Tapi... Ayah, tenang. Gak akan ada yang akan menindas Hera. Kira, kamu mau apa? Bebaskan mereka. Dasar patua. Ternyata kamu hebat juga. Bisa menemukan bawahan jenderal. Sayangnya, orang ini hanya ajudan kecil. Dia nggak layak untuk menekanku. Apa?
Gimana urusan yang aku minta? Lapor Jenderal, sudah siap. Yano dan Sylvie akan dijemput keluar dari penjara. Semua pihak yang terlibat sedang dicari. Bagus. Setelah daftar nama keluar, siapapun mereka dan para pendukungnya, semua yang ada di daftar harus dipenjara. Jangan pernah dibebaskan. Siap. Siapapun yang menyakiti keluargaku akan tahu akibatnya. Kayano, Sylvie, apa kabar? Kamu... Kak, aku Kano. Kalian lupa? Cano? Kamu Kak Cano? Kamu Kano? Kak, benar. Aku pulang. Bagus. Bagus. Keluar dulu. Baik, Pak. Kak, ayo duduk. Kak Cano, ada apa ini? Kenapa kamu di sini? Dan kenapa tadi dipanggil Tuan? Karena akulah jenderal yang menyatukan 50 juta prajurit. Apa? Jenderal? Kak Cano, kamu Tuan Jenderal yang legendaris. Benar, itu aku. Kamu hebat sekali. Rupanya itu kamu. Seandainya kami tahu kamu Tuan Jenderal, kami pasti gak akan menderita begini. Kak Kiano, Kayano, ini salahku. Identitasku harus dirahasiakan. Makanya kalian menderita. Tapi Kak, aku sudah menemukan dokter terbaik. Tanganmu bisa pulih. Baik. Lalu, Sylvie, aku sudah menyuruh orang mengambil alatmu yang disita oleh Hera. Syukurlah Kak Cano. Oh ya, setelah kamu balik, sempat menjenguk paman, komisaris grup Sido, yang membiayai sekolah kita. Kak, tenang saja. Aku minta ajudanku menemui paman. Harusnya sudah bertemu. Saat kami ditangkap anak buah Kira, Paman Sido bilang mau cari Tuan Jenderal. Dia harusnya ada di penyambutan untukmu. Kira itu memanfaatkan namamu untuk bertindak. Bahkan di sini, di Jana. Kalau paman pergi ke sana, dia dalam bahaya. Apa? Kano, kamu belum tahu. Kira itu berbuat semaunya sendiri. Dia melarang ada yang bantu Paman Sido. Kurang ajar. Kalau Kira berani menyakiti Paman Sido, aku hancurkan keluarga Hera. Kalau gitu, ayo ke aula jamuan. Kak Cano, Paman penolong kita. Jangan sampai terluka. Baik, aku siapkan mobil. Kita ke penyambutan. gimana Bu? Cantik nggak? Cantik? Pakai apapun, Yuli tetap cantik. Ayo. Sini, duduk dulu. Yuli, kamu itu putri keluarga Hera sekarang. Jadi, dirimu mewakili Hera. Coba lihat, dengan penampilan ini, kamu mewakili keluarga. Malam ini, penyambutan untuk jenderal. Kamu harus berdandan dengan cantik dan tampil yang terbaik di hadapan Tuan Jenderal. Tenang saja, itu sudah pasti. Sayang sekali, aku nggak bisa lihat kakak. Yuli, tenang saja. Ibu akan minta Kaira memberi mereka pelajaran. Kamu hanya perlu jadi putri keluarga Hera saja. Kamu harus fokus. Ayo. Kira, maksudmu? Nggak dengar ucapanku. Bebaskan mereka. Memangnya kamu siapa? Menyuruhku. Biar aku tegaskan. Tanpa izinku, gak akan bebas. Kira, mau apa? 2 orang yang kamu tangkap adalah... Siapapun itu, kalau menyinggungku atau Hera, akan dipenjara. Dan kamu, cuma ajudan biasa. Mau melawan? Kamu bilang apa? Aku bilang, kamu itu rendahan. Kamu... Mau berkelahi denganku. Gak pantas. Tuan. Kira,
Berani pukul? Benar-benar nggak tahu diri. Biar aku singkirkan sampah untuk Tuan. Singkirkan sampah untuk Tuan? Apa hakmu? Kamu sombong dan membangkang, bahkan melawan perintah atasanmu. Benar-benar. Atasan? Kamu atasanku? Soal jasa. Aku turun bertempur 7 tahun dan membunuh musuh. Kamu cuma sampah yang bersembunyi dan pintar bicara. Soal kemampuan, aku bisa menang melawan puluhan musuh. Kamu gak bisa berkelahi. Jangan bangga. Kalau bukan senior, kamu gak layak ada di sini. Pria tua, lihat, gak ada yang bela. Pak tua, gak ada yang akan menolongmu. Kalian... Kalau menyinggung Hera, kamu pasti akan menderita. Tuan Ajudan, terima kasih banyak sudah membelaku. Tapi musuh Hera itu aku. Aku yang diincar. Ini bukan masalah Anda. Jangan libatkan dia. Kira, orang yang menyinggung kalian adalah aku. Apa kamu sungguh merasa layak aku perhatikan? Kira, kamu tahu siapa dia? Dia dilindungi Tuan Jenderal. Aku gak peduli. Kalaupun Tuhan datang, akan aku buat dia menderita. Pengawal, patahkan kedua tangan dan kakinya. Biar si tua ini mengemis di jalan. Kira, jangan! Mau melawan? Pelat Kirita, kalian berani? Apa? Kirita? Kok kamu punya? Diberikan oleh Tuan Jenderal. Saat aku ikut perang, aku bunuh Jenderal, tapi tubuhku luka. Melihat aku yang gagah berani, Jenderal memberiku pelat Kirita untuk aku gunakan. Kamu pasti tahu fungsi pelat ini. Jangankan urus Sido, aku juga bisa mengurus kamu. Meski aku nggak tahu alasanmu menjaganya, tapi nggak apa-apa. Semakin dilindungi, semakin parah. Hanya karena orang lain panggil kamu Tuan Ajudan, merasa dirimu penting. Dengar, kamu bukan apa-apa. Bagiku, kamu sampah. Pengawal, cepat patahkan dan buang. Tuan Jenderal akan tiba. Jangan sampai kamu menyesal. Jangan membohongiku. Setelah Tuan tiba, aku lapor semua. Sekarang, Pak Tua, habislah kamu. Cepat, jangan lakukan! Bukannya itu Yano, komisaris Lugo, tapi dia kan dipenjara. Dan Sylvie, dia juga bebas? Katanya mereka nggak boleh bebas. Kenapa mereka muncul di sini? Siapa yang melawan Tuan Kira? Siapa satunya lagi? Kalau dilihat dia mirip. Tuan Jenderal, Anda datang. Paman. Paman, Tuan, ini salahku. Tugasku gagal. Hukum aku. Berdiri, bukan salahmu. Baik. Tuan, salam. Sedang apa? Tuan, Sido ini sangat jahat, kejam. Dia melakukan spionase untuk negara musuh. Paman. Panggil apa? Dasar sialan! Tuan. Paman,
Maaf, aku telat. Ada apa? Jenderal, kenal Sido? Enggak. Paman, ini aku. Aku Kano. Kano? Kamu Kano? Kamu pulang? Aku nggak mimpikan. Kano. Paman, aku Kano. Sudah lama. Aku kembali. Apa kabar? Baik. Baik. Kamu pulang. Kamu pulang. Paman, aku ingin memberi kejutan untukmu. Aku berperang selama 20 tahun. Aku sekarang ini. Siapa kamu? Kok kenal orang seperti Sido? Hei Yuli, diam kamu. Pak Tua, kenapa emosi? Apa dia itu anak harammu? Kamu! Anak haram atau anak buangan? Percuma membela dia. Pak Tua, dengar ya, hari ini hari kematianmu. Kak, kenapa diam? Cepat tangkap mereka. Kak, kenapa aku ditampar? Anak nakal, kamu gila. Adikmu ditampar. Kami sudah susah-susah mencarinya. Benar, dia itu adikmu. Kami saja nggak tega memarahi. Kenapa dipukul? Ya, Bu, kalian harus membela aku. Tenang Yuli, ayah membelamu. Kira, kenapa diam? Cepat tangkap mereka. Ayo. Diam, ayah. Kalau bicara lagi, keluarga Hera bisa lenyap dari Nara. Siapa pria ini? Kira jadi panik. Yang punya kekuasaan besar di Jana nggak terlalu banyak. Siapa dia? Apa maksudmu? Kita dihormati di Nara ratusan tahun. Siapa yang akan bisa melenyapkan keluarga Hera? Benar, Kak. Apa maksudmu? Kamu pengawal Tuan Jenderal. Semua takut padamu. Apa? Tuan Kira berlutut pada pemuda ini? Nggak mungkin. Tuan Kira itu pengawal jenderal. Mana mungkin dia berlutut? Jangan-jangan dia itu Tuan Jenderal. Kak, sedang apa? Kenapa kamu berlutut ke pria itu? Jenderal, aku salah. Ampuni aku. Apa? Dia Tuan Jenderal, tapi dia cuma... Tuan Jenderal, kami gak tahu diri dan juga gak kenal Anda. Tolong ampuni kami. Jenderal, kami bersalah. Mohon maafkan dan ampuni kami. Apa? Dia benar-benar Tuan Jenderal? Memang katanya dia muda. Ternyata sangat muda. Sido ini beruntung. Anak yang dia rawat jadi Tuan Jenderal. Tunggu. Tadi ada yang bilang Pak Sido itu sungguh gak tahu diri. Habislah, habis. Kita sudah menyinggung orang terdekat Tuan Jenderal. Enggak. Ini enggak mungkin. Grup Wandana habis. Apa yang terjadi? Kano, apakah kamu itu Tuan Jenderal? Paman benar. Orang di sampingmu, Dewa Perang Negeri Agni. Dan juga Tuan Jenderal Agni. Salam Tuan Jenderal! Salam Tuan Jenderal! Paman Sido, tanpa bantuanmu dulu, kami sudah mati kelaparan. Dan gak jadi begini. Bagus. Hebat. Kamu berhasil melayani negaramu. Paman sangat bangga. Paman, masalah ini urusanku. Aku akan pastikan mereka dihukum yang pantas. Tuan, aku nggak tahu Sido itu penolongmu. Kalau aku tahu, aku nggak akan berani. Kira, kita berdua dari kota Jana. Aku kira kamu setia kawan. Ternyata memakai namaku untuk kejahatan, bahkan kakak dan adikku di penjara. Kamu mengecewakan. Bunuh diri. Apa? Kaira? Apa? Tuan Jenderal, aku mohon.
Aku mohon tolong ampuni anakku. Iya, Tuan. Ampun, saat tangan kakak patah dan adikku ditangkap, siapa yang ampuni? Kenapa? Karena dia anakmu? Tidak boleh. Tuhan, aku mohon padamu. Keluarga Hera cuma punya satu penerus. Jangan! Pak Sido, tolong bujuk Tuan Jenderal untuk ampuni kami. Tolong ampuni kami. Kano, sudahlah. Walau Kira bersalah, dia juga prajuritmu, ikut berperang bertahun-tahun. Dia banyak berkorban, kalaupun harus mati. Biarkan wafat di medan perang, bukan di sini. Karena Paman Sido memohon buat kamu dilepaskan. Kira, Tuan, saya dengar. kamu memanfaatkan statusmu, abaikan hukum. Bahkan buat kakak dan adikku menderita. Seharusnya kamu dihukum mati. Mengingat keberanian di perang dan jasamu, nyawamu selamat. Terima kasih banyak, Tuan Jenderal. Terima kasih, Tuan. Terima kasih. Tapi, dihukum berat. Aku siap terima hukuman. Dengar, mulai hari ini, Kira Hera diusir dari Jana dan dilarang kembali. Lalu, kepala keluarga, Hotman, gagal mendidik anak sehingga jahat. Jadi, seluruh keluarga Hera diusir dari area Nara. Tanpa izinku, jangan pulang. Makasih, Anda murah hati. Tadi, siapa yang bersaksi untuk Kira dan fitnah paman? Tuan, kami salah. Ulahnya, Kira mengancam kami. Benar Tuan Jenderal, kami nggak sengaja Tuan. Kami salah. Baru sadar. Terlambat. Semua perusahaan keluarga harus dicek. Kalau sampai ditemukan pelanggaran hukum, semua aset akan disita. Perusahaan dan harta disita. Kano, apa ini enggak? Paman, ini pantas untuk mereka. Untuk apa orang seperti mereka? Sekarang, aku utus orang menyelidiki Nara. Semua yang terkait dengan Hera, termasuk dengan grup perusahaan keluarga, harus kerjasama. Kalau ada yang melawan, akan dilaporkan. Siap, Tuan Jenderal. Yuli, Kamu mau apa? bukannya kamu pengen bikin paman hidup sendirian selamanya? Aku mau kamu ngerasain hal itu. Yuli, paman sudah baik padamu. Tapi kamu nggak tahu diri, bahkan masih dendam. Gak bisa dimaafkan. Tanpa izinku, jangan dekati dia. Yuli, mau ngemis pun, atau mencopet, itu salahmu sendiri. Jangan seperti ini. Jangan seperti ini. Ya, aku memang salah. Tolong maafkan aku. Tolong maafkan aku, Ayah. Jangan panggil ayah. Bukan anakku. Ya, ayo pulang. Bukan, dia ayahku. Dia ayahku. Pengawal, buang dia ke jalanan. Enggak, jangan. Dia ayahku. Enggak mau. Salahnya sendiri. Ayah, grup Sidomo sekarang sudah nomor 1. Kalau ada masalah keuangan, bilang aku. Ya, aku juga. Kalau butuh alat atau ahli, bilang saja. Nanti aku kirim. Ya, meski nggak bisa bantu ayah dalam bisnis, tapi selama di Agni, aku jamin nggak ada yang ganggu grup Sido. Anak-anak baik, kalian benar-benar hebat. Aku bisa biayai kalian bersekolah. Adalah hal yang paling bermakna. Satu master bisnis, satu master teknologi, dan satu lagi jenderal. Aku bisa besarkan orang seperti kalian. Hidupku berarti. Yano, Kano, Sylvie, ingat ya, kebaikan itu hal dasar. Sampai kapanpun, selalu jaga niat baik. Ingat. Oh ya, panti asuhan di Jana sudah selesai dibangun. Bagus. Ya,
Di kota Jana, makin banyak pengusaha yang sukarela membuat panti sosial. Anak-anak jalanan akhirnya punya rumah. Bagus. Pengusaha harus memberi lagi ke masyarakat. Tanggung jawab kita besar. Berkontribusi adalah kewajiban yang gak boleh lewat. Hasil pemilihan 10 pengusaha besar negeri Agni sudah keluar. Komisaris utama grup Sido, 1 dari 10 pengusaha terbaik. Kabarnya, Tuan Sido Cakra sudah membangun 200 panti asuhan di Nara. Anak-anak terlantar kini punya rumah. Ya, enak gak? Enak. Ya, sudah pas. Pas. Ya, ayah sudah tua, jaga kesehatan. Dokter sudah ingatkan. Ya. Grup Sido sudah kembali normal dan stabil. Ayah gak perlu sampai repot. Ya, sekarang ayah cuma perlu nikmatin masa pensiun ayah. Baik. Kalian anggap aku sudah tua ya? Bukan, ayah. Siapa yang bilang? Bagi kami, ayah tetap muda. Sudahlah, gak usah muji. Kano, Sylvie, Yano, kalian tahu? Masih banyak anak yatim piatu. Ada jutaan. Aku belum setua itu. Aku ingin membuat rumah singgah. Bantu mereka. Tapi ya, mereka banyak. Kita gak bisa bantu semua. Bantu semampunya. Bangun sebisanya. Pengusaha itu gak perlu kaya. Yang penting nurani.